Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh, dan apalagi kita laksanakan secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan mulai dari pagi hari ini benar-benar akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda, "Inna hadzal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asobahul ma." Inna hadzal quluba, Kanjeng Rasul anggenipun ngendikan kalih napa nyepengi nggen dodo nggen manah. Inna hadzal quluba, sesungguhnya hati ini, kata Rasul, tasda'u, bisa berkarat. Berkarat niku tiyengen. Tiyengen niku berkarat. Berkarat. Saged kusi, kusi. Artinya kalau besi berkarat, berarti kekuatannya sudah tidak maksimal lagi. Besi kalau berkarat itu mudah patah, mudah rusak. Mudah rusak. Hati kita ini juga bisa berkarat, kata Nabi. Artinya bahwa kalau besi itu berkarat karena kena air, tetapi kalau hati kita ini bisa berkarat karena banyaknya kotoran dosa, karena banyaknya kotoran maksiat yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan hati kita berkarat. Tiyengen. Kama yasda'ul hadidu idza asobahul ma. Berkaratnya hati kita diibaratkan oleh Kanjeng Rasul sebagaimana besi juga bisa berkarat ketika kena air tadi. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jala'uha ya Rasul?" Kalau hati ini bisa berkarat, hati niki iso tiyengen, wa ma jala'uha, apa ya Rasul alat yang dipakai untuk membersihkannya? Apa ya Rasul alat yang dipakai untuk bisa menyembuhkannya? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau besi berkarat, kalau belum parah itu hanya bisa dikasih minyak, dikasih minyak tanah, hilanglah karatannya. Tapi kalau hati kita yang berkarat, tentunya tidak pakai minyak.
Wa majalauha, apa yang untuk menghilangkannya ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Rasul bersabda, kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Kata Rasul, yang bisa membersihkan, yang bisa menghilangkan keraknya, karatannya hati kita, itu ada dua. Yang pertama, kasratu dzikril maut, banyak mengingat akan kematian, eling mati. Yang kedua, wa kasratu tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Sama subuh yang berbahagia, hati kalau sudah menjadi keras, biasanya ia akan sulit untuk menerima nasihat kebaikan. Dinasehati angel, dituturi ngeyel. Diajak kepada perkara yang baik, tidak mau. Kalau dinasehati saja tidak mau, apalagi dikritik. Inilah hati yang keras. Ia akan merasa superior, dia akan merasa paling baik, paling pinter. Ketika dinasehati, ketika ada orang memberikan masukan yang baik, dia akan meremehkannya. Karena dia sudah merasa paling baik. Ini bahaya para rawuh. Kenapa? Dalam hadis yang lain, inna ab'adan nasi minallahi al-qalbi al-qasi. Sesungguhnya orang yang sangat jauh jaraknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalbi al-qasi. Orang yang memiliki hati yang keras, yang atos tadi. Kenapa keras? Kenapa atos? Sebab banyaknya kerak, banyaknya korosi, banyaknya tiengen tadi, karatan yang ada di dalam hatinya itu. Untuk melunakkan hati kita, untuk membersihkan hati kita, jala'uhu, alatnya, obatnya, yang pertama adalah kasrotu dzikril maut, banyak mengingat akan kematian. Orang sebandel apapun, sesombong apapun, biasanya kalau dia takziah, kalau dia mengantar jenazah ke kubur, dia akan tunduk, dia akan diam diri, dia akan sadar bahwa pada akhir perjalanan kehidupan ini adalah kematian. Dzikrul maut, ingat kematian, bisa dilakukan dengan berziarah ke makam-makam orang besar, kabair. Bisa berziarah ke makam-makam orang soleh dan sebagainya. Ketika datang ke makam orang-orang besar, orang-orang soleh, dia harus disadarkan, orang yang sebesar itu saja meninggal. Orang yang sesoleh itu, sealim seperti itu saja sedo. Apalagi kita-kita. Ini pentingnya untuk mengingat akan kematian. Kita besuk kepada tetangga saudara kita yang sakit, bisa mengingatkan akan kematian, bahwa semua pasti juga pernah merasakan sakit. Kita takziah, kita menyolatkan jenazah, kita mengantar saudara tetangga ke makam. Ini juga bagian dari kasratu dzikril maut. Ingat akan kematian. Kalau hari ini
aku takziah tetanggaku, temanku, pada saatnya nanti pasti tetanggaku yang lain juga akan takziah ketika kematianku. Pasti akan mengantarkanku ke kubur. Sekarang aku mensolati temanku. Di lain waktu nanti pasti teman-temanku yang lain juga mensolatiku ketika aku mati nanti. Inilah bagian dari kasratu dzikril maut. Banyak mengingat akan kematian. Kita berdoa, baca yasin, tahlil dan sebagainya untuk mendoakan almarhum, almarhumah. Saat ini kita berdoa, kita baca yasin untuk almarhum, almarhumah dan sebagainya. Kita harus ingat pada suatu saatnya nanti pasti orang lain mendoakanku, membacakan yasin untukku, membacakan tahlil untukku, dan seterusnya. Itulah bagian dari kasratu dzikril maut yang bisa membersihkan hati kita, yang bisa melunakkan hati kita. Hilanglah kesombongan tadi. Jemaah subur rahimakumullah. Resep yang pertama. Resep yang kedua adalah kasratu tilawatil Quran. Banyak membaca Al-Quran. Tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Membaca sering yang dipakai dalam bahasa Arab itu ada dua. Meskipun ada banyak versi, ada macam. Tapi ada dua paling tidak. Satu, qira'a yaqra'u qira'ah. Qira'atul Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian ada talayatlu tilawah. Tilawatul Quran. Artinya juga membaca Al-Quran. Hadis ini memakai lafaz tilawatul Quran. Bedanya di mana antara qiraatul Quran dengan tilawatul Quran? Kalau itu berbunyi tilawatul Quran, ai bimakna bidawami qiraatih. Membacanya mudawamah. Mudawamah itu artinya rutin. Rutin niku ajek. Ajek. Minal rutini wal ajeki. Membaca Al-Quran secara rutin. Membaca Al-Quran secara kontinu. Maka sering diartikan kalau tilawatul Quran itu tidak hanya sekedar moco Al-Quran, tetapi senang moco Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Artinya kalau itu diartikan senang membaca Al-Quran, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Jemaah subur rahimakumullah. Momentum Ramadan, di mana Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran. Kenapa disebut sebagai Syahrul Quran? Karena Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Hudalin nas sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mana mungkin Al-Quran bisa menjadi petunjuk, mana mungkin Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup kita kalau kita tidak bisa membacanya. Maka itu awali Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi kita dengan kita belajar membaca Al-Quran. Kemudian kita tingkatkan, kita pelajari Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Setelah kita kaji Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran, kemudian kita tahu maknanya, artinya, barulah kita mengamalkan Al-Quran.
tepat sasarannya. Hudal linnas. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran. Jamaah syukur rahimakumullah. Kembali, tilawatul Quran. Banyak membaca Al-Quran. Sehingga tiada hari tanpa baca Al-Quran. Sewu, cah nom-nom sakniki ono istilah one day one juz. 1 hari 1 juz. Bagus. Sangat bagus kalau bisa 1 hari 1 juz. Paling tidak kita buka Al-Quran, kita baca. Mungkin 1 halaman, bahkan 1 ruku. Yang ada tanda ain itu. Monggo. Kita biasakan membaca Al-Quran ini. Pedoman kita adalah tiada hari tanpa baca Al-Quran. Kalau kita senang kopi, maka tiap hari kita minum kopi. Pagi, sore, bahkan malam minum kopi. Ini berarti kita disebut senang kopi, penggemar kopi. Kalau kita senang baca Al-Quran, berarti juga demikian. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Bukalah Al-Quran kita, bacalah Al-Quran kita. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Sinten sing arep maca Al-Qur'an nek boten awake dhewe. Sinten sing arep maca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an kalau bukan kita. Jelas kalau dilihat dari secara bahasa Al-Qur'an, Quran itu juga berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Kalau Quran itu berarti bacaan secara bahasa, secara lughawinya. Artinya bacaan. Bahwa Al-Quran, berarti Quran itu bacaan. Artinya harus kita baca. Yun sewu, kalau ada Al-Quran yang disimpan di dalam lemari, dalam bufet, berarti sudah pun boten bacaan malih. Berarti ini sudah hiasan. Berarti Al-Quran kita baru sebatas hiasan atau pajangan. Al-Quran harus kita baca. Al-Quran ketika dibaca dengan rutin, dengan ajak menjadi tilawatul Quran. Dan orang yang melakukan itu disebut talil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi tadi, menghilangkan, membersihkan hati kita yang karatan. Hati kita yang penuh noda, hati kita yang keras, maka akan menjadi lunak. Ketika hati itu lunak, wong niku nek empuk atine, dia akan mudah menerima nasihat kebaikan. Dia akan mudah menerima masukan yang baik-baik dari orang lain. Ketika mudah menerima nasihat yang baik, maka ilmu Allah pun juga akan mudah masuk ke dalam hati kita. Ketika ilmu Allah mudah masuk ke dalam hati kita, maka hidayah Allah juga masuk ke dalam hati kita. Ketika hidayah Allah bisa masuk ke dalam relung hati kita, maka kita beribadah akan merasa nyaman, beribadah akan merasa enak, beribadah akan merasa nikmat. Itulah 2 hal yang bisa melunakkan hati kita sekaligus membersihkan hati kita. Banyak mengingat akan kematian dan banyak akan membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kirang langkung saestu nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.